biasa tapi masih mau ya. Mantap. Jos. Nih, perhatikan. Contoh, misalkan dia ada penyempitan jantung. Berarti area kiri agak ke kanan dikit. Ya. Kalau penyempitan jantung itu otomatis yang bermasalah dua titik, yaitu paru. Ya, paru. Bagaimana dia bisa tidak menyempit? Ada psikoterapinya. Nanti kita praktekin. Satu lagi, ada pusing mulu, vertigo, ya sampai 7 keliling. Adanya di mana? Adanya di punduk sini. Di punduk ini, ya ini adalah mengatur jalannya oksigen darah ke kepala. Psikoterapinya gimana? Ada banget. Terus yang namanya gula darah tinggi atau diabetesnya sudah parah, ada nggak psikoterapinya? Ada. Makanya teman-teman yang udah saya ajarkan pijat, ya 2 titik, ya itu adalah pijatan di mana untuk mengurai yang sarafnya tegang, ya. Nah terus ditambah lagi psikoterapinya, ada luar biasa. Ya terus ada lutut. Nih lutut misalkan sakit persendiannya, psikoterapinya ada, ya ada. Tapi kita kagak praktekin semua, ya. Yang penting saja. Tapi videonya sudah saya kemas, nanti dikirim teman-teman ya. Hari Sabtu itu saya ke lapangan Banteng bikin video, ya, biar kelihatan keren gitu ya. Jadi saya ke sana, saya bikin video. Ya, yang susah kentut tuh sering tuh biasanya. Nah, teman-teman di sini saya anggap ahli herbal, makanya saya kasih sertifikat peracikan jamu. Kalau ada yang kenal saya, Lose Ahmad, dia tahu saya lulusan Taiwan tahun 2010. Ini gelangnya. Ya, ini gelang dari master saya, Master Cheng Yan, Biksuni. Ya, Biksuni usianya sekarang udah 83. Nih, kalau jalan cepet ya. Dia kagak pernah konsumsi bahan kimia herbal ini. Ya, jadi nggak bisa dibeli, ini nggak ada yang jual, dimanapun nggak ada yang jual. Ini ada fotonya beliau tuh, ya ada bahasa Mandarinnya. Ini saya pakai. Ya ini bukti dari saya belajar di Taiwan. Ilmunya perhatikan dari beliau. Ya Insya Allah nanti kita praktekin. Makanya nanti pulang dari sini teman-teman jangan lagi fokus ke pijat. Apa nih penyakitnya, kan sering saya share tuh di grup nasional ya. Lose, ini lambung apa nih? Udah dibahas, tanya lagi. Waduh, udah ketutup ya. Bukannya dia karena nggak ngerti, tapi karena udah ketutup saking banyaknya. Nah, harapan saya, ketika terapi dibarengi dengan sinergi dengan herbalnya, insya Allah itu cepet. Karena ada hard, ada soft. Hard itu nih, ya physical terapi. Soft apa? Jantung, paru, lambung, ya. Soft tuh yang ada perangkat lunak, ya, komponen lunak. Nah ini harus kita perbaiki dulu. Percuma kita ya pakai spot massage, pakai pijat tradisional, tertek dan lain-lain, kita antem terus. Wah rilis nih. Ternyata yang nggak rilis lemahnya apa? Di ginjal. Misalkan contoh ya. Nah itu harus kita sinergikan dengan herbal. Ya, saya juga pakai pijat tradisional, ya, ngolahnya ginjal itu, saya minum dulu minum madu, saya rilis, minum lagi, insya Allah lebih enak, lebih nyaman. Itu metode saya. Jadi metode saya sebelum terapi minum madu, setelah terapi minum madu, luar biasa itu. Ditambah lagi sinergi dengan ramuannya. Nih kita praktekin sekarang. Contoh dari kaki ya dulu ya. Dari kaki, nanti dari pinggang ke tangan, kepala, biar lengkap ya. Tapi vitalitas kan udah ngerti ya, udah saya kasih tahu kan sebelumnya. Nanti ada videonya juga dikirim untuk vitalitas. Kalau vitalitas itu, nih contoh, vitalitas bermasalah itu di area sini ya, nih bawah nih, dari pusat ke bawah ya. Ini adalah sakrum atau tulang sulbi ya. Nah, fisikal terapinya berkaitan dengan ini. Ini nih, gimana cara menggerakkannya? Ya kan? Posisi duduk bisa, berdiri pun bisa. Ya ini nih. Nah, ini untuk vitalitas juga bisa. Ya. Terus tahan begini. Nah, ini untuk vitalitas. Pokoknya area vitalitas ini.
Kalau yang dari RCO nih mungkin udah paham. Kenapa? Lebih banyak di olahraganya ya, satu guru ya olahraga biasanya. Dia lebih paham. Untuk menggerakkan sakrum tulang sulbi, physical terapinya ada. Banyak metodenya. Ini aja nih kalau kita udah tahu. Terus masalah lutut. Lutut digerakinya dari mana? Dari ankle ke depan dulu Pak. Duduk pada mana nih anak ini? Sana kali ya? Nah ini lihat nih, perhatikan teman-teman. Kalau ada ibu-ibu yang lututnya susah ditekuk ya, atau yang kalau sholat ya biasa begitu nih, nggak bisa begini ya, nah begini ya. Oh pada oh salah ini. Begini ya, misalkan nih duduknya nih. Ya ini tanpa dipijat, physical terapi bisa. Dia untuk mendongkrak lututnya, tapi harus rutin teman-teman. Ya pagi hari sama mau tidur. Ya itu untuk membuka si lutut. Biar kelihatan dibuka. Kurang jauh berarti Pak. Nah ini ya untuk menggerakkan lutut, kuncian lutut. Ini adalah kunciannya di sini ya. Gimana caranya? Digerakin, dalamin. Nah lagi, buka lagi. Nah ini untuk membuka nih, buka lagi sampai berasa nggak? Nah lagi, berasa ya? Nah ini dilakukan pagi hari. Cuman metode ini aja untuk membuka ya, yang nyeri sendi, yang pengapuran. Ya, teman-teman yang nggak kelihatan, ada link YouTube-nya, nanti bisa dilihat ya. Jadi nggak usah bingung, ini live, ada YouTube-nya, detail ya. Ya jadi dibuka. Nah, nanti bisa dilihat terasa. Jadi ini hanya ini aja ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ya, makasih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak dapat ilmunya ya. Bang, Ya. Bang Iwan mana? Ambil. Pakai sopir nggak? Nah, ini ada teman saya di bawah ya, Pak. Ngambil minyaknya. Halo. Teman saya ke bawah. Halo. Bentar ya. Bisa. Bang, boleh pinjam nggak? Mana ini? Boleh pinjam? Boleh dipakai. Kecil. Oh, kecil ya? Kecil. Dua. Oke kita lanjut ya teman-teman, mohon maaf ya tadi saya karena saking sibuknya malam tidur jam 1 nakerin madu ya, jadi lupa ke bawah minyak banyurit, jadi saya kirim tadi barusan. Jadi buat dipraktekin teman-teman, kan banyak yang nanya kegunaan minyak banyurit, nanti saya minta tolong ke Abah Asep ya. Oke kita lihat untuk membuka ini ya, lagi Bang. Nah buka lagi Bang. Nih ya, lakukan ini sering. Ini kalau seperti ini ditahan, ini physical terapi. Tapi kalau kencang begini, ini Pak, ini sampai ke sini ya. Nah, kencang aja. Ini physical terapi dinamis bergerak ya. Artinya physical dinamis, dia gerak. Kalau yang sakit banget jangan dinamis ya. Physical terapi aja, biasa aja. Tek aja. Tahan lagi. Jadi kalau yang teman-teman masih cuman sakit biasa, pakai dinamis saja, lebih cepat lebih bagus. Tapi tempel nih, usahakan sampai nempel. Nah, nempel ke tanah. Nah, iya, sampai ini berasa. Nah, ini untuk yang lutut, nyeri sendi lutut. Terus ya satu lagi, atas. Nah, berasa nggak sih? Nah, kalau tadi area depan, kiri kanan. Kalau ini area belakang nih. Pembentukan lutut ya, yang nyeri sendi area belakang, tarik ke sini ya. Nah ini berasa di paling bawah, sangat berasa. Nah ini untuk yang nyeri lutut. Ini aja metode ini udah sangat baik. Lagi tarik lagi. Nah berasa ya. Nah tapi kalau lebih maksimal pegang Pak, dua-duanya. Nggak bisa. Nah kalau gini lebih bagus lagi nih. Ini ditarik ya, tarik sampai otot betisnya itu berasa. Ketika otot betis itu berasa, ini sudah oke nih ya, rilis di area tempurung.
Kalau betisnya sangat berasa, berarti jantung kita sehat, teman-teman. Kenapa jantung sehat dari betis? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kenapa kita ngambil betis kalau di kedokteran itu nggak ngaruh? Masa betis bisa ke jantung? Nih saya kasih tahu. Jantung sehat. Kalau teman-teman punya metode, urut aja tuh betis. 15 menit tuh arah yang apa? Pijat vitalitas tuh. Kiri aja, itu membuka meridian ya. Itu jantung langsung lompat. Itu cuman apa? Cuman betis. Makanya kita harus tahu yang namanya physical therapy masalah di mana. Ini untuk lutut ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pinggul, paha dulu dari paha. Dari paha. Nah kalau dari paha teman-teman, ini begini Pak. Ini kan gini. Video. Tiduran. Tiduran. Yang berasa yang mana Kak? Yang berasa yang mana? Atas ya. Yang berasa tuh. Yang berasa yang depan. Nah, ini untuk paha depan. Paha belakang hamstring. Metodenya nggak gini, tapi kanan kiri ya kalau untuk paha. Metode physical terapinya untuk hamstring ya, ini yang depan ya. Untuk hamstring gimana? Tadi naikin Pak atas. Atas. Nah. Pegang. Berasa nggak Pak ini? Nah, ini untuk hamstring ya. Jadi ketika teman-teman hebat di ahli sport massage, hebat di RCO, pijat tradisional ataupun di topung, pakai metode ini. Karena metode ini merilis mandiri tiap hari. Ya, ini tercepat. Saya biasanya seperti ini melakukan ini. Ya, ini untuk hamstring ya. Tarik ya. Nah, ini untuk paha. Nah, untuk yang ini pinggul yang saraf kejepit, teman-teman. Kalau saraf kejepit atau berdiri lama begini dia panas. Ya, itu sebenarnya cuma 2 metode udah oke. Ini karena di sini saya pengen teman-teman bisa, ini saya kasih metode. Angkat Pak. Dua-duanya. Nih perhatikan teman-teman ya. Kalau ini kalau lututnya dia tidak bisa rata, nih. Ini untuk area ginjalnya, untuk oksigen ke area ginjalnya, ini harus diperbaiki dengan minum air hangat. Nih kalau dia lututnya tekuk, nanti kalau ada pasien yang ininya rata, tapi dia masih nekuk, ini kan masih nekuk nih kalau saya pegang. Ya, turun deh Pak, tembok ini. Nah, masih nekuk ya, tidak bisa rata. Kasih air hangat ya untuk merilisnya. Nih masih nekuk. Jadi kalau dia rata, rapi, itu cepat rilisnya untuk sakit pinggang. Ini gini aja nih. Selama berapa lama? 10 menit. Ditahan ininya nih. Kalau misalkan beliau sendiri di apa namanya dikasih sarung, ya diikat ditarik, ini aja nih. Ah ditahan. Itu saraf kejepit nih. Ini physical terapinya. Coba teman-teman praktekin. Ya yang tadi saya bilang itu 1 tambah 1 2 ya harus dipraktekin. Ini saya langsung nih merilis nih. Ini aja. 10 menit. Tahan, pas lagi. Atau kalau teman-teman mau misalkan Pak dia agak kuat, ya 1 menit cukup. Tarik 1 menit atau hitungan sampai 25, turunin. Ya. Tarik lagi. Turunin lagi. Nah, ini untuk metode saraf kejepit balik, Pak. Tengkurap. Setelah terapi mandiri di rumah maksudnya. Ya, jadi kalau udah setelah kita rilis, suruh ke rumah praktekin ini. Tapi kalau misalkan teman-teman dipraktekin langsung pada saat terapi boleh dikombinasi sama pijat ya. Nah ini lihat nih, biasanya kalau saraf kejepit atau sakit pinggang ini harus diangkat ke atas nih. Nih ya, angkat ke atas. 2, 1, 2. Apa ya? Nah ini ambilnya di sini nih, di sulbi. Nah, atau dia seperti ini ya. Nah ini tetap ke sini nih. Nah, tarik kayak gini nih. Bukan begini-gini doang teman-teman. Tapi lihat nih. Tarik. Nah, ini harusnya gini ya. Nah, ya. Ini kalau untuk di terapi sama teman-teman. Tapi kalau untuk mandiri ya. Ini tetap pakai apa namanya tadi? Sarung ditarik Pak ya. Nah, tarik sekencang-kencangnya. Ini apa sendiri. Nah.
Nah ini nih. Nah ini untuk yang saraf kejepit sakit pinggang, tarik. Ini teman-teman, metode ini cepat banget. Ketika teman-teman bekam, yang ahli bekam ya diambil sampai lumbar 7 titik, 3 kali patik, jangan sekali. 3 kali patik, darahnya diambil maksimal, ya. Setelah itu suruh latihan di rumah. 3 hari langsung teman-teman, insya Allah ya. Apalagi disinergikan sama jamu yang kuning tuh. Oh yang kuning. Waduh, itu luar biasa tuh. Tidur nyenyak langsung pulang aja. Ya ini gini. Oke, ini cukup ya, yang pinggang ya. Masih banyak, nanti saya kirim videonya. Duduk lagi Pak. Nah sekarang kita yang latihan di lumbar. Bapak sih Pak, tunggu Pak. Nah ini yang untuk latihan lumbar. Lumbar. Nah ini kalau biasanya saraf kejepit yang lumbarnya kena ya. Jadi hanya duduk saja di sini. Posisi tangan diayun Pak. Kayak lari Pak. Ya, terus agak ke depan lagi. Nah, kencengin. Nah. Ini treatment pertama, physical therapy pertama. Ini 5 menit. 5 menit. Ya lumbar sehat, jantung juga sehat. Kenapa jantung sehat? Jantung adanya di skapula. Ya, gerakan sini nih. Untuk mengambil penyempitan jantung ada di sini nih. Nih. Nah, udah seperti gerakan kedua. Tangan gini. Kakinya tangan ke sana, kaki sini. Nah, coba kakinya ke sana. Tapi nggak apa-apa. Itu yang penting lumbarnya bergerak ya teman-teman. Nah, Ayo Pak. ya, nah ini Pak bisa. ini gerakan kedua. Ya, lagi Pak, sekali Pak. Ini gerakan kedua. Lagi. Nah, ini kalau dia persilangan, itu lumbar langsung ketarik. Ya, lumbar langsung ketarik itu. Makanya teman-teman kalau ahli bekam, ahli pijat, spot massage maupun RC, waduh luar biasa tuh. Ini langsung lumbar ketarik. Karena saya dari olahraga ya tahun 2007 sampai 2015. Insya Allah ya. Nah ini yang gerakan kedua. Yang ketiga teman-teman lihat perhatikan. Kalau tadi 1, 2, 3 udah selesai, tangan ini di bawah sini, gini Pak, pegang gini tangannya. Nah ini naikin ke atas, naik. Gini Pak. Saya praktekin dulu Bapak. Apa ya? Yang perhatikan teman-teman. Ini tangan ke belakang. Pak, ini pegang Pak. Pak, mic-nya pegang. 3 sampai 8 tahan. Sampai dalam. Ini gerakan terakhir untuk physical therapy. Ya, nah 1, 2, 3, 4 tadi ikut 4. Nah ini ya posisinya. Kalau lumbar itu berkaitan dengan sakrum atau tulang sulbi, makanya terakhir kita gerakin di area tulang sulbinya. Nah ini untuk yang lumbarnya bermasalah. Nah sekarang yang jantung. Jantung itu untuk membuka rongga ini, cuman ini aja nih. Gimana cara skapulanya ini bisa ngebuka jantung? Caranya lihat. Videonya deh. Videonya deh. Kan gitu. Nah, tapi sampai dorong depan ya, sampai dalam, tarik, depan lagi dorong. Nah, jantung. Ini sampai gitu. Lagi tarik lagi belakang, gini lagi. Nah, terus aja. Ya diputar. Terus. Nah ini lakukan 5 menit. Ini buat jantung efektif, sangat efektif. Teman-teman nanti kalau ada pasien yang penyempitan jantung, nih olahraganya ya. Ingetin ini terus, depan. Ya, jadi posisi gini nih teman-teman nih. Ini tangan nih, ini bokol langsung. Ini kan gini tarik ke belakang, depan. Ini sampai punduk ini sampai gini. Saya jadi kenceng nih. Nah, keluar dulu. Nah, atau mau putar belakang boleh. Balik ya. Ini posisi buat
jantung. Ya. Kedua, oh sampai bertahap nih. Karena ini berkaitannya dengan paru juga. Jantung dengan paru ini cukup efektif. Kalau ada teman-teman yang punya penyempitan jantung, treatment pijat apa bebas kombinasi, bekam apalagi 3 titik ya kalau bekam, terus langsung gerakin ini. Ya, kalau perlu teman-teman liatin, ayo Pak, 5 menit Pak, saya tunggu, mampu nggak? Nah, kalau misalkan ada penyempitan dia ngebuka rongga, terus sampai dia kering lebih bagus. Kalau mau melakukan ini suruh minum 2 air hangat, suruh minum sampai dia keluar keringat. Wah top, teman-teman menjadi terapis benar-benar profesional. Orang lihat, oh saya keringetan nih, olahraga jantung benar-benar memompa jantung kita. Ya, jadi bukan sekedar terapi, teman-teman di mata pasien nih, wah ini benar terapis profesional. Ya, betul. Jelas ya? Dulu. Nah, setelah selesai acara treatment, lakukan ini. Ini yang pertama, yang kedua, teman-teman lihat. Yang kedua tangan kita. Nih, dorong ke depan sama dorong ke belakang. Bungkuk. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini berasa nih. Sampai torakal nih. Ini kan torakal 12 kuas ya. Terakhir udah berasa ketarik cetak aja. Nah, sampai bungkuk. Itu aja sampai 8 lepas. Lagi lakukan lagi. Bungkuk sampai 8 lepas. Nih, anggap sudah 8 hitungan yang terakhir, ya teman-teman lihat. Ini posisinya. Kan gini ya. Ini dulu, ini boleh atau langsung tarik ke sini. Nih. Nah. Tarik. Kamu harus gini. Nah, agar ininya kebuka. Ya. Jadi begini. Tarik. Nah, itu untuk metode jantung, ya. Ini fisikal baterai. Kedengeran ya, ini fisikal terapi buat jantung. Jadi teman-teman kalau ada pasien langsung praktekin. Ya, jangan nunggu lama. Praktekin langsung. Nah, terus punduk, ya. Kalau yang sering pusing ya, ini kuat nggak ya untuk tiduran? Nggak kuat ya? Nah, teman-teman lihat, kalau yang punduk sering pusing, ini punduk ini dibenturin nih. Ini ada punduk ya. Ini punduk di bawah punduk dibenturin ke sini nih. Ya, dibenturin tapi jangan diketok, ditempel aja. Terus tangannya seperti gini. Tangan nggak tuh? Oh, udah siap buat fermentasi nih. Fermentasi master nih. Saya khawatir pocokannya itu kan ada Majuan lagi dikit bang. Nah, ini posisi buat pengaturan punduk ya. Jadi di bawah punduk. kurban. Nah, tangan seperti ini tangannya. Ya tak? Ini seperti gaya anak. Ya, siap. Ya pak. Tak, mentok ayo. Jangan sampai mentok kan di bawah sini. Jangan mentok ya. Lanjut. Nah, ini nggak usah lama-lama. Posisi kepala jangan ditahan. Bawain. Nah, ini nggak boleh tahan. Dibenturin ke bawah. Dibenturin ke bawah. Ini nggak usah lama-lama. 1 menit cukup atau 30 detik cukup. Ya, nggak boleh lama ini. Nggak cukup bang. Nah, kalau udah dibenturin, berarti ini sudah interaksi. Baru kita stretching ya. Stretchingnya ini kalau untuk punduk kita perhatikan. Atas bawah dulu. Atas tangannya ditahanin pak. 1, 2, sampai berasa ya pak. Lagi. Nah, ini sampai keras nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah pak. Sampai berasa pak. Tarik sampai berasa. Yang salah bantal juga sama teman-teman ya. Sampai berasa nggak pak? Ya, berasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. Nah, tarik sampai berasa. Ini posisi badan tidak boleh miring, tetap posisinya rata, nggak boleh miring-miring gini, rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Ini nggak boleh miring nih. Kenapa nggak boleh miring?
karena nanti dia tidak ngerilis ya. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terakhir ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir, Bapak duduk sini Pak, ngadep sana. Nah, yang terakhir, teman-teman di sini nih, ada letak di sini. Nah, ini kalau misalkan saya biasa bekam ini di sini teman-teman nih, lebih nyaman nih. Saya biasa bekam yang pusing, yang apa namanya kelayangan, vertigo ambil di sini teman-teman nih. Nih pas tengah ini nih, darah tinggi ngambil di sini teman-teman yang darah tinggi. Ya, tiga aja jadi 1, 2, 3. Top tuh, ya 1, 2, 3 bekam udah top tuh darah tinggi tuh. Ya, insya Allah tuh. Ya, jadi cara untuk fisikoterapinya ini ditekan nih teman-teman. Iya nih. Bawah. Ke atas ya. Oh, ke atas. Atas terus. Nah, ini apa berasa? Coba teman-teman di berasa nggak? Nah, berasa ya sampai berasa. Enak. Wah, Nah, terus terakhir dijenggut rambutnya. ya ada rambutnya. Nah, saya masih bisa dijenggut. Kalau zaman dulu tuh diputer, dibetok. Iya, betok aja. Nah, ini dijenggut sekuat tenaga kita agar si oksigen langsung naik ke atas. Kalau zaman dulu gini tuh, cetok, itu mantap itu. Yang mujarab tuh. Nah, kalau saya dikombinasikan dengan tadi minyak banyu urip. Ya, jadi saya balur dulu minyak banyu urip, saya gini-ginikan dulu ya palanya. Sudah selesai saya ginikan, baru saya jemur. Yang nggak ada rambutnya maksudnya. Bisa. Kalau nggak ada rambutnya, Pak, boleh nggak Pak minta? Nggak sini Pak. Yang bawah cabut pindah ke atas. Nah, ini kalau nggak ada rambutnya bagus, pertanyaan bagus. Yang bawah pindah ke atas. Ini Ustadz nih. Iya. Nih kalau maaf Ustadz ya, saya pegang Ustadz ya. Nih kalau nggak ada rambut, ini dibenturin nih teman-teman nih. Nih. Berasa tak? Oh, kira enam. Berasa tak? Nah. Diadukan. Nah. Jarinya buat kepalanya. Wah, tidur dah. Nah, Bobo. Ini langsung rilis tuh. Yang vertigo, yang kelayangan, yang migrain sebelah rilis. Masya Allah. Bener ini, Pak, praktekkan. Apalagi tambah bekam. Nih, angkat tangan deh saya. Jadi gini nih, dibenturin. Berasa kan tadi betul tadi? Berasa banget. Yang tadi ngantuk langsung pleng. Apalagi lihat cewek depan, waduh. Ya, ini dibentur ya teman-teman ya. Ini sendiri. Ini juga sama. Belakang sini. Kanan Berasa tadi. Ya. Ini nih, ini adalah titiknya nih dua ini. Naik ke atas. belakang sini. Coba ke belakang. Nah, ya ke belakang lihat, perhatikan teman-teman nih. Ini posisinya di sini teman-teman nih. Nah, ini adalah tulang sisi. Ya, tulang sisi ini. Saya biasa pijat itu pakai tulang sisi terus karena aliran darah ngalir di situ. Nah, aliran darah adanya di sini nih. Nah, naik nih sini. Ini gini aja. Berasa tadi ya? Tahu di atasin gini. Nah, gini ya. Wih, mantap. Nah, kalau bekam aja saya begini biasanya nih. Stok. Jadi nggak usah takut di pendet, jadi nggak kena batok kepalanya. Ini tok langsung dihantam. Udaranya maksimal sembuh, sehat. Tapi kalau bekamnya ngambang gini, nggak ada ilmunya dia. Takut namanya tuh. Yang pengobatan nggak ada takut. Ya, jadi seperti itu ya, jelas ya. Jadi harus dicubit. Ini kan cubit nih ada nih, ya. Kalau kita bekam nggak bakal kena kepala, kagak, aman. Sampai 7 kali kadang saya bekam di area kepala. Kalau ininya tidak berjendol. Tapi kalau ini sudah jendol, 2 kali pun di stop, karena dia biasanya pusing. Ya, jadi kita harus punya ilmu tadi yang saya bilang tadi, ilmu. Kan ada orang yang nggak boleh kepala sampai 2 kali karena takut, nggak punya ilmu. Kalau teman-teman punya ilmu, 7 kali hantam terus. Saya di sini operasi kepala,
yang nyunut saya operasi sini, dia sakit ya, senat-senut saya bekam di sini 2 nih. Besoknya udah yang bekas operasinya udah nggak senat-senut. Karena darahnya belum keluar. Ya teman-teman ya, jadi gitu. Nah terus kalau ada kecelakaan, ya kecelakaan itu biasa kalau sama dokter tuh dipotong ya, gergaji. Kalau teman ada di situ nekat aja, seruput makin pantik. Nah setelah darahnya keluar, itu tidak penyumbatan darah. Ya, yang disebut penyumbatan darah itu yang tidak keluar darahnya. Kita bantu dong, kita orang bekam. Botakin hantem aja, keluar darahnya. Nah berarti darah itu keluar, jadi tidak ada penyumbatan. Jelas teman-teman ya, harus berani. Itu ya, jadi seperti ini aja nih. Nggak apa-apa. Oh kalau luka berdarah nggak apa-apa. Kalau di dokter biasanya kalau darah keluar itu nggak perlu dioperasi. Tapi kalau jatuh cuma memar itu biasanya dioperasi karena disebutnya tidak pendarahan, tapi apa? Penyumbatan. Jelas ya? Nah ini gini. Jelas ya, di titik tinggal ditarik. Makasih Pak Ustadz. Jos. Ini physical terapi lengkap ya. Ini karena waktunya mepet, saya langsung fermentasi madu ya. Nah nanti kalau yang physical terapi saya kirimin dari apa namanya videonya. Itu ada untuk jantung, paru dan lain-lain.